عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم ومجد وكرم على نبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Adha beserta pengurus dan jajarannya, juga para asatidz, para guru-guru semua. Mudah-mudahan kita semua, para pengurus masjid ini mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesuai janji dari pertemuan sebelumnya, kalau yang masih ingat mungkin ya Pak. Udah lama, selama berapa bulan. Insyaallah kita ngebahas tentang masalah mistis ya Pak ya. Masalah mistis. Jadi tentang jin ataupun iblis. Nah, karena sekarang banyak viral tentang macam-macam Pak ya. Nanti kita akan bahas tugas-tugasnya apa saja biar kita paham, dan mudah-mudahan dengan kita mengenal jenis-jenisnya, baik itu dari Al-Quran sumbernya, dari hadits, juga dari athar, juga dari kalam-kalam para ulama salafun saleh. Kita akan mempelajari beberapa nama-nama ini dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari hal ini, dan semoga nama-nama ini kita bisa ingat tentang perbedaan jin, syaitan, iblis dan sejenisnya, ataupun nama-nama anak-anak daripada jenis jin itu sendiri. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, dahulu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, menciptakan Adam, salah satunya semua malaikat bersujud. Nah, di dalam kitab tafsir dinyatakan sujudnya malaikat adalah lil hurmah, untuk menghormati Nabi Adam, bukan untuk penyembahan. Kemudian illa iblis, kecuali iblis. Ada nama pertama dari makhluk yang Allah ciptakan selain daripada manusia. Iblis ini dulu aktsaruhum ilman wa amalan. Menurut ulama, iblis ini sebelum Nabi Adam ciptakan, beliau itu makhluk yang paling banyak ilmunya, pengetahuannya, kemudian makhluk yang paling banyak amalnya. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan bahwa iblis dulu ibadah satu hari di dunia, di bumi, satu hari di akhirat. Sampai begitu, ada riwayat mengatakan begitu. Saking rajinnya beliau ibadah, cuma satu yang membuat dia terusir daripada ridhonya Allah, tidak dipandang oleh Allah. Gara-gara apa? Cuma gara-gara sombong. Atau iblis itu diartikan pembangkang, tidak mau nurut. Ketika suruh sujud sama Nabi Adam, menghormati, tidak mau nurut. Kemudian mu'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah nama-nama benda, semua dikenalkan nama Allah. Maka wa ma utitul ilma illa qalila, Allah itu cuma ngasih ilmu kecuali sedikit kepada kita. Andai kata kalau ilmunya Allah dibandingkan dengan ilmunya yang diberikan oleh Nabi Adam dan manusia, nah kita lihat lautan. Kalau kita teteskan saja ujung jarum, kemudian kita ambil jarum tersebut, nah yang di ujung jarum tersebut ada air, nah itu yang ilmu Allah yang kasih kepada manusia, sedangkan lautan adalah ilmunya Allah. Nah begitu Pak, perbandingannya jauh. Nah makanya manusia dahulu diciptakan mintin, dari tanah. Kemudian iblis diciptakan min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis suruh menghormati Nabi Adam, enggak mau.
Manusia ini dari tanah, sedangkan saya dari api. Nah, dari situlah iblis menjadi pembangkang. Dulu disebutnya Azzajil, orang yang makhluk yang dekat dengan Allah, dengan kemuliaannya. Kemudian ketika membangkang disebutnya iblis. Nah, nama pertama dari bangsa jin adalah iblis. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi yang enggan enggak mau menghormati Adam adalah iblis. Beliau dari jenis jin, tapi sifatnya membangkang terhadap perintah-perintah Allah dengan sifat kesombongannya. Bahkan di dalam keterangan Ibnu Katsir bahwasanya iblis itu adalah sesosok makhluk jin yang membangkang terhadap perintah Allah, yang tidak mau menurut perintah Allah, sehingga dia digolongkan dengan julukan iblis. Kemudian ada nama kedua, asyaiton. Nah, syaitan ini perbedaan syaitan dengan iblis itu ada perbedaannya. Nanti syaitan ini ada di akhir ada segmen khususnya. Bahkan syaitan ini menurut Ibnu Katsir, kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, syaitan ini adalah sifat yang bisa didapatkan oleh makhluk jin ataupun manusia. Jadi syaitan itu adalah menurut para mufassirin, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Termasuk ada satu ayat mengatakan apabila kamu baca Quran maka mintalah perlindungan dari setan yang terkutuk. Bahkan sepakat para mufassirin berkata syaitan itu bisa dari kalangan manusia ataupun bisa dari kalangan jin. Nah, jadi kalau ada manusia yang sering ngegoda, manusia yang sering udah ngapain ke masjid, kemudian kita nongkrong aja main catur, itu setan itu sifatnya begitu. Nah, begitu, Pak. Jadi setan itu adalah sifat yang bisa ada di manusia dan bisa ada di jin menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nanti kita akan bahas ada dalil-dalilnya, Pak. Kemudian ada julukan dari bangsa jin itu Ar-Rajim, yaitu fakhruj fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu wahai jin dari surganya Allah karena engkau adalah makhluk yang terkutuk. Nah, ini tertera di dalam surat Al-Hijr ayat 34. Jadi ada pertama iblis julukannya, kedua asyaitan, kemudian yang ketiga ar-rajim, yaitu sebagai makhluk yang terkutuk. Nah, ini juga bagian daripada sifat julukan-julukannya. Ada juga menyatakan bagian daripada jin itu disebut dalam Al-Quran al-waswasul khannas. Jadi sifatnya jinnya yang suka membisiki. Nah, ini termasuk bagian daripada julukan bangsa jin. Nah, jadi al-waswasil khannas. Jadi kalau kita baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, sifat jin yang seperti ini menurut ulama dan para mufassirin adalah sifat jin yang suka menggoda dan membisiki manusia. Nah, di antaranya siapa? Nah, salah satunya anak-anak jin yang memiliki, menurut daripada dikatakan oleh ulama, diambil daripada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal. Yang pertama khanzab. Nah, ini salah satunya yang suka ngegoda, membisiki manusia. Salah satunya siapa, Pak? Jenis jin atau nama anak-anak daripada bangsa jin, keturunan bangsa jin yang selalu menggoda manusia adalah khanzab. Khanzab itu siapa? Ada yang tahu, Pak? Innalis sholati syaitanan yuqalu lahu khanzab. Setiap kali sholat itu ada setan namanya khanzab atau khanzab bahasa Arabnya. Khanzab. Kalau orang Indonesia bilang khanzab. Nah, di bioskop ada tuh film horor namanya khanzab. Nah, jadi inna fis sholati syaitanan yuqalu lahu khanzab. Jadi ada setan yang khusus ngegoda untuk sholat. Jadi kalau kita Allahu Akbar, nah, ada azan, udah ngapain ke masjid, udah tidur aja gitu. Nah, itu khanzab tuh biasanya tuh. Jadi seputar tentang sholat yang menghalangi kita untuk sholat ke masjid, yang ngeganggu kita sholat, yang membuat kita lalai sholat, itu tugasnya siapa, Pak? Khanzab atau disebut khanzab. Wa idza waswasa ahadukum fi sholati falyanfuth ala yasarihi thalathan. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian di dalam sholatnya ada yang membisikkan
ataupun menggoda. Contoh lagi sholat tiba-tiba ada suara ngebisikin kita, maka hendaklah kita mengisyaratkan sebelah kiri sambil kayak mengisyaratkan meludah sebanyak 3 sambil kalau bisa di hati. Ada ulama mengatakan menganjurkan di dalam hatinya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tidak untuk dilafalkan. Nah, ini dalam hadis sahih Muslim. Kemudian Hanzab juga ada satu riwayat mengatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu durat. Jadi kalau adzan berkumandang, setan-setan itu sambil lari, sambil terkentut-kentut. Durat itu artinya kentut. Jadi kalau ada azan kumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, dimulai azan tersebut, setan pada lari. Jadi pada sambil terkentut-kentut saking takutnya mah kumandangan azan. Kemudian hatta la yasma'al adzan idza qudiyal adzan aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya tathwiba aqbala yaqturu bainal mar'i. Jadi ketika azan setan terlari-lari. Setelah azan berkumandang selesai, nah dia gembira lagi tuh. Kemudian pas qomat dikumandangkan dia lari lagi, begitu. Kemudian ketika qomat selesai dikumandangkan, nah setan kembali lagi bertugas, begitu Pak. Jadi makanya kita setiap kali azan ada mustajab doa, salah satunya ulama menganjurkan minta perlindungan salah satu dari gangguan setan dan jin, dari bangsa jin, yaitu termasuk kangzab. Nah, jadi kalau kita misalnya contoh kangzab ini sukanya ngegoda Allahu Akbar azan. Jam berapa nih? Jam 12. Nang dohor sampai jam 3 begitu biasanya gitu kan. Dibisikin sama dia, tenang aja, dohor sampai jam 3. Akhirnya pikiran kita keikutan. Jam 1 masih terus jam 2 masih lama dohornya. Biasanya begitu tuh. Itu kangzab tuh tugasnya tuh, Pak. Ya, yang suka begitu berarti dekat sama kangzab, Pak, biasanya. Mau suruh ke masjid, ngapain ke masjid, capek. Kalau sewaktu-waktu capek nggak masalah. Tapi kalau bisa utamakan sholat ke masjid. Kenapa? Afdalnya 27 derajat. Innal abda la yansarifu fi sholati wa lam yaktub lahu minha illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa subu'uha illa thumunuha illa tusuha illa usyuriha. Jadi setiap orang sholat itu biasanya pahala daripada sholat tersebut itu bisa saja ada kekurangan dalam sholat-sholat kita, Pak. Contoh lupa rakaat, maka kadang-kadang Allah di dalam hadis tersebut, di dalam keterangan di sini, kadang-kadang Allah tidak memberikan pahalanya full. Andailah kita ada kelalaian dalam sholat, di dalam hadis tersebut nufusuha, jadi dikasih pahalanya cuma setengah oleh Allah. Kadang sulusuha, kadang sepertiganya doang dari sholat kita. Kadang rubuha, kadang seperempatnya doang, Pak, kita sholat dikasih pahala sama Allah. Wa khumuswa suduswa 1/5 sampai 1/9 sampai 1/10. Kebayang, Pak? Karena saking susahnya sholat sempurna di hadapan Allah. Maka ulama menganjurkan untuk kekurangan. Kalau andai kata walaupun kita memang benar-benar sholat 5 waktu, tapi belum tentu pahalanya 100% Allah limpahkan kepada kita. Maka ulama menganjurkan dari nambal kekurangan-kekurangan itu dianjurkan untuk sholat rawatib. Sholat rawatib atau sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena itu penting, Pak. Karena kalau kita sholat rawatib itu untuk menutupi ataupun menambal kekurangan sholat-sholat wajib kita. Nah, begitu. Jadi tugasnya adalah siapa? Kangzab. Contoh lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba sholat duhur biasanya tuh, Pak. Rakaat sholatnya lupa. Ini udah 3 apa 2 ini? 3 apa 2 tuh biasanya begitu tuh. Ada yang begitu. Kalau duhur, ya kalau sholat jamaah sih insya Allah nggak bakal, Pak. Ya karena yang nanggung imam. Kecuali imamnya lupa juga, gitu kan. Tapi wajar kalau imam lupa juga wajar. Terus kalau kita sholat sendiri biasanya kalau mutah lagi di luar, kadang-kadang nih udah 2 apa 3 saking buruknya. Nah itu biasanya kita diganggu sama kangzab. Nah kalau andai kata kita antara 2 atau 3, pilih yang paling rendah. Berarti 2. Kalau lebih ya nggak masalah. Jadi kalau gitu, Pak. Kalau misalnya 3 apa 4 nih, 3 apa 4, pilih yang 3. Pilih yang terendah, Pak. Begitu. Maka salah satu
jin yang mengganggu pada saat sholat adalah kangdzab. Kemudian yang kedua, yang suka membisiki manusia dari bangsa jin, walhan. Namanya siapa Pak? Walhan. Pertama tadi siapa? Kangdzab. Kedua, walhan. Ini walhan ini yang suka mengganggu pada saat wudu. Yang suka ganggu pada saat wudu. Innalil wudu'i syaitanan yuqalu lahu walhan. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian disebutkan juga Majmu' Fatawa dari Ibnu Taimiyah juga termasuk mengkomentari daripada ini salah satu jenis jin ini, yaitu walhan. Walhan ini adalah jenis jin yang suka mengganggu pada saat wudu. Nah, walaupun ini riwayatnya ada sebagian ulama menyatakan dhaif, tapi ini memang diyakini ada satu makhluk yang memang mengganggu pada saat wudu. Nah, kayak contoh wudunya keburu-buru, dibuat buru-buru, nah itu walhan. Macam-macam. Kalau sholat kan udah jelas Pak. Apalagi di kita ini kan furu'iyahnya macam-macam. Ada yang kalau kita di Mekah kan ngeliat Pak, ada yang takbiratul ihramnya begini, tangannya apa ya? Ada yang tangannya begini aja enggak ya, itu urusan furu'iyah, masing-masing punya dalil. Nah, yang kita pegang yang mana ya kita pakai yang itu gitu. Urusan masalah beda furu'iyah jangan dipermasalahkan. Kadang juga ada kalau sholat itu di kangdzab, di wudu juga ada namanya waswas. Kadang-kadang di sholat juga ada waswas juga. Kayak itu karena kita lihat kan di kampung-kampung kan ada tuh yang usollinya kagak kelar-kelar. Usolli katanya. Usolli fardhul maghribi. Allah. Usolli lagi dia. Ada yang begitu Pak. Pernah saya lewat di satu jamaah di satu kampung, usolli aja dia. Imam udah sujud, usolli aja dia masih. Ada yang begitu Pak. Kalau kita lihat di kampung-kampung banyak itu. Belum lagi kan kalau kita kan ada tuh yang namanya apa sih? Yang tangannya diputer-puter Pak. Pernah lihat Pak ya? Kalau kita sholat di kampung tuh ada yang tangannya diputer-puter. Padahal itu kaidahnya kan takdimul yumna 'alal yusra. Jadi begini Pak kaidahnya, jangan salah paham juga nih. Mana Pak? Jadi kalau orang salah kan ulama dulu mendahulukan kanan. Allah. Makanya kalau kita begini kan tangan kiri dulu kayak yang jatuh Pak. Ya kan Allah. Tangan kiri jatuh, tangan kanan baru jatuh kan. Nah, itu kan berarti mendahulukan kiri. Maka ada satu pendapat mau begini juga nggak masalah, mau kanan dulu. Nah, alasan ulama kanan dulu itu adalah biar agak sopan, takdimul yumna 'alal yusra. Allah. Jadi ngejatuhin tangan kanan dulu tuh baru tangan kiri. Kalau begini kan kayak mayat itu Pak. Makanya diputer sekali biar ke depan. Gitu. Cuma orang kita agak paham muternya sampai 10 kali Pak. Begitu. Jadi itu Pak ya. Jadi Allah. Jadi ada faedahnya juga. Yang kiri dulu nggak masalah, yang kanan dulu nggak masalah. Tapi yang penting jangan berlebihan. Tapi kita kalau memang pemegang mazhab Syafi'i kan, salah satu harokatin mutawaliyat, 3 gerakan sekaligus bisa membatalkan sholat, ya kan? Maka dalam sholat itu ada harokah khafifah, gerakan ringan. Contoh kayak gini, di sini gatel Pak, lagi rekap begini kan, gatel, garuk-garuk aja tuh. Yang penting jangan jeda aja. Kalau jeda, garuk lagi 2. Gitu. Yang penting ini nggak gerak sampai ke atas ya. Cuma begini, sekitaran begini. Itu harokah khafifah. Yang kalau nggak jeda terus dia. Ada harokah mutawassithah. Jadi gerakan yang kalau dilakukan 3 kali lebih batal. Contoh 1, 2. Kalau langsung 3 gerak ini ya jatuhnya 3. Begitu 3. Tapi ada memang orang pendapat yang lain di Imam Malik itu gerakan mau bangun. Kalau kita lihat di Mekah ada ibu-ibu yang sambil sholat begini, nggak masalah, ada dalilnya juga. Nah makanya masing-masing nggak boleh kita nyalakan, semua masing-masing ada dalil kayak gitu. Ada yang harokah sakilah, berat dalam sholat. Contoh 1 gerakan langsung batal, ya kan? Allahu Akbar. Contoh imam kentut, tut, nah kan gantiin yang belakangnya kan. Nah kalau kita pakai harokah mutawassithah kan 1, 2 selesai. Nah, kalau imam ada yang gerakannya begini pelan-pelan, yang penting jangan jeda. Tapi harokah sakilah gerakan berat, imam tuh keluar dia loncat, nah itu langsung batal Pak. Walaupun sekali gitu Pak ya. Jadi hati-hati itu. Makanya dalam sholat juga butuh ilmu. Makanya nanti itu khusus bagian fikih. Nah gitu.
Kalau sholat ini kan banyak versinya Pak. Kalau kita ini kan contoh ada versi 3 gerakan sekaligus. Kalau dalam beberapa kitab fikih itu Allahu Akbar itu 3 gerakan sekaligus Pak. 1, 2, 3. Belum kadang-kadang sambil garuk pantat gitu kan. Nah itu ada yang versi yang begitu juga Pak. Tapi semua ada yang memegang versi hadis ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian cucu beliau minta digendong, beliau gendong, begitu. Anak beliau, Siti Fatimah minta digendong, beliau gendong, gitu kan. Itu juga nggak masalah. Poinnya itu ada juga. Nah makanya kalau kita lihat di Mekah itu ada ibu-ibu sambil sholat. Kalau mazhab Maliki, anaknya nangis lagi baru sambil begini, nggak batal juga nih. Nah, semua masing-masing punya dalil. Nah, kemudian yang pertama tadi apa Pak? Saya tanya namanya kangzab. Kedua walhan. Ketiga dasim. Nah, dia kayaknya kalau ngedengar dasim ini familiar Pak ya. Ada namanya dasim di TB situ. Nah, dasim. Jadi dasim ini setan yang tugasnya mencerai-berai rumah tangga. Ya, jadi kalau urusan rumah tangga nih dasim nih urusannya nih. Inna dasiman syaitanin yadkhulul buyut idza lam yusammallah. Sesungguhnya dasim itu adalah syaitan atau bangsa jin yang masuk ke dalam rumah idza lam yusammallah. Apabila rumah tersebut tidak disebut nama Allah. Maka dasim ini salah satu jin yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, dasim ini tugasnya memisahkan antara keharmonisan suami sama istri. Belum lagi sekarang banyak kasus viral masalah rumah tangga Pak ya, lagi viral. Artis lagi viral ya kan, tokoh agama lagi viral ya kan. Nah maka ini tugasnya siapa Pak ini Pak? Dasim. Maka ada ketentuan bagaimana caranya agar rumah kita tidak dihuni dasim. Sebagian pendapat ulama, fa idza dakhalta alaihi fasallim alaih. Kalau kita masuk rumah baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita masuk rumah fa idza dakhalta alaih fasallim alaih. Kalau kita masuk rumah usahakan baca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau rumah sendiri baca salam. Mau rumah orang lain baca salam. Mau ada orang nggak ada orang rumah kita baca salam. Selama kita baca salam maka rumah tersebut langsung langsung dasim kabur gitu Bang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kosong nggak ada rumah ngapain salam? Tetap salam Pak. Kalau pengen dasim ngibrit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi masalah kalau rumahnya kosong nggak ada siapa-siapa pas assalamualaikum ada yang jawab gitu. Jadi masalah. Antara satu tuh setannya jawab atau maling gitu Pak. Nah, jadi kalau kita masuk rumah pakai salam. Maka ada satu kitab namanya Kaifa Takunu Ghaniyan. Di Islam ini banyak kitab-kitab. Kalau judul kitabnya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana menjadi orang yang kaya. Salah satunya tipsnya agar rumah kita dicukupi sama Allah. Nah, ada satu amalan yang diajarkan oleh ulama di kitab tersebut. Kalau kita faida dakhaltal buyut, kalau kamu memasuki rumah, faida dakhaltal bait, kalau kamu masuki rumah, faqra, maka bacalah surat Al-Ikhlas salasah marrah, 3 kali. Jadi kalau kita pengen rezeki kita dicukupi baik itu dalam rumah tangga, rezeki buat anak-anak kita. Nah, kalau pengen cukup rezekinya setiap masuk rumah, nanti ruqyah rumahnya baca Al-Ikhlas 3 kali. Berarti poin pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambil jalan baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dibaca cuma 3 kali. Dibaca cuma 3 kali. Makanya luar biasa. Ini dasim ini luar biasa. Udah sekarang hampir rata-rata banyak, hati-hati juga Pak. Kadang-kadang ada orang yang sering posting dengan pasangannya malah kena ain. Nah ini bahaya juga ain. Nanti kita bahas khusus ain.
Nah, ini dasim ini tugasnya mencerai-berai rumah tangga. Makanya laki-laki sama perempuan itu luar biasa. Yang paling muda, mohon maaf Pak, biasanya didominasi sama perempuan. Biasanya perempuan yang terkena bisikan dasim itu apa bahasa ini, overprotective, cemburunya over. Wah, dari mana? Jam segini baru pulang. Habis ke rumah janda ya, belum apa-apa udah ngomong begitu Pak. Padahal mah kita pulang kerja begitu. Kadang-kadang dikomporin nama orang begitu. Itu biasanya dasim tuh. Bisa jadi di rumahnya aman, tiba-tiba ke rumah tetangga yang banyak dasim. Tetangganya ngompor. Itu laki ente keluar kota 7 hari itu kayaknya punya bini baru, akhirnya kan kompor lagi. Maka dasim ini adalah dimanapun ada, di setiap rumah ada. Maka ketika kita pengen terhindar dari ini bangsa jin, minimal kita setiap kali masuk rumah entah baca bismillah, baca salam, maka itu salah satu untuk mengusir salah satu jin tersebut begitu. Kemudian ada zalambur. Nah, zalambur ini adalah salah satu jin yang biasa di pasar. Inna lis-suqi syaitanan yuqalu lahu zalambur. Sesungguhnya di pasar-pasar itu ada setan namanya atau jin yang disebut zalambur. Zalambur ini biasa kalau pedagang pengennya harusnya 1 kilo berapa ini? 1 kilo 20.000, tiba-tiba dikurangi timbangannya. Nah, ini tugasnya siapa Pak? Zalambur. Kemudian hati-hati, banyak hal-hal ribawi di pasar itu Pak. Kayak contoh seperti ini Pak. Saya pernah diajarin sama guru, hati-hati kalau nawar, kalau sudah akad jangan minta ziyadah. Itu kata guru saya. Nah, kita kan namanya murid, nurut aja Pak ya. Jadi contohnya begini Pak. Dalam jual beli, dalam fikih itu kan ada akad. Nah, ada akad. Pak, kadang-kadang kita beli. Ini duku sekilo berapa Pak? 20.000. Gitu. Oh yaudah 20.000 mah. Kita udah, kalau udah ngomong ya udah kan udah deal gitu itu. Misal sekilo berapa? 20.000. Ya udah Pak. Nah, deal tuh kan. Nah, kalau misalnya dari awal akadnya bisa nggak kalau 20.000 tuh ditambahin? Oh ya udah, nah, baru deal. Ya nggak masalah minta ditambahin. Tapi yang udah masalah udah akad deal, tiba-tiba pas ditaker, kok cuma segini doang, tambahin dah. Nah, padahal udah akad. Nah itu hati-hati, ziyadahnya itu antara ada sebagian ulama mengatakan syubhat, ada sebagian ulama masuk bagian ribawi. Gitu Pak. Jadi makanya kita kalau riba itu kan ada macam-macam ya. Ada riba yad, ada riba macam-macam Pak. Termasuk kayak gitu Pak. Kalau mau akad dulu, kalau mau minta lebihin dulu gitu. Kalau minta bonus beda sama dengan akad lagi. Kalau memang pengen halal kayak gini Pak. Ini berapa? 20.000. Boleh nggak saya minta hadiah dari Bapak gitu kan. Jadi anggap itu hadiah. Itu insya Allah halal gitu. Jadi kalau minta bonus, nah itu kan tambahan. Kayak gitu. Bedanya gitu. Jadi kalau misalnya pengen minta tambah, nah mintanya bonus, minta hadiah sama beliau. Baru itu halal insya Allah. Jadi hati-hati. Beda akad itu bisa jadi hukumnya juga beda. Kemudian ada namanya a'war, jin yang biasa menyeru kepada perzinahan. Ini biasa kepada anak-anak muda yang pacaran. Asyaitonul ladzi yad'u ila zina wa yuqalu lahu a'war. Ada satu jin yang selalu mengompori untuk berzina, yaitu namanya a'war. Ada tabar. Kemudian itu setan yang bikin kita meratap terhadap musibah. Inna sabaran syaitanun ya'muru bin niyahah 'indal musibah. Jadi si tabar ini adalah salah satu jin yang memerintahkan untuk kita menyalahkan Allah ketika mendapatkan musibah ataupun mendapatkan bencana. Bukan malam yasbir 'alal bala'i. Ya, kan dalam hadis qudsi. Siapa yang tidak sabar terhadap ketentuanku ataupun musibah yang ditakdirkan olehku, maka carilah Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Maka ketika ada orang dikasih musibah, itu tidak boleh menyalahkan Allah. Nah tugas tabar ini adalah mengkompori umat manusia untuk menyalahkan Tuhan atau menyalahkan Allah. Udah ini gara-gara Allah nggak sayang sama ente, nih rumah ente kebakaran gitu. Itu kadang-kadang suka begitu. Padahal kalau ada pemikiran yang baik, masya Allah, mungkin Allah mau menggantikan hal yang lebih baik.
Kalau orang berpikirnya positif, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau kita mikirnya baik, maka kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita mikirnya buruk, maka keburukan yang akan kita terima. Kemudian ada jin namanya Abyad. Jadi Abyad ini adalah salah satu jin yang suka membantu para dukun-dukun. Nah, di Banten banyak nggak Pak dukun Pak? Di Banten banyak nggak dukun Pak? Hah? Uskun banyak uskun. Ustadz yang aku dukun dia. Inna minasyayatin syaitanan yuqalu lahu abyad yulhimul kuhan. Ya, kadang-kadang di kita itu ada namanya ilmu al-araf. Al-araf itu kan orang yang suka meramal. Oh, ente nih kayaknya usahanya begini gitu. Banyak yang begitu tuh. Padahal al-araf itu kan juga dilarang oleh agama karena mendahului daripada takdir Allah. Kemudian kuhan itu para dukun-dukun itu yang macam-macam yang suka bermantra-mantra, ngirim santet gitu dan lain-lain. Nah, ini juga hati-hati. Kemudian saya juga kan udah kasih tahu Pak, di kita itu banyak sekali memang jimat-jimat yang berasal daripada bangsa Yahudi. Jadi hati-hati. Jadi jimat itu yang dulu di zaman Andalusia itu kitabnya disebutnya Kikatrik. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kitab Ghayatul Hakim karya daripada Al-Majaliti. Kemudian diterjemahkan diurai lagi dalam kitab-kitab manba. Dan sekarang banyak mungkin para ustadz-ustadz yang masih pakai jimat-jimat itu. Dan dihati-hatikan karena itu adalah bentuk penyembahan kepada syaitan. Jadi bentuk penyembahan kepada jin. Nah, jadi hati-hati karena memang itu bentuk simbol kemusyrikan yang sangat luar biasa. Karena di situ simbol-simbolnya Pak, bukan nah, ini bentuk simbol-simbolnya Pak, simbol-simbolnya yang kita wanti-wanti itu. Karena simbol-simbol yang terjadi yang ditulis-tulis itu adalah penyembahan kepada salah satu bangsa jin ataupun iblis. Nah, itu hati-hati. Kemudian ya sekarang juga kan al-a'war, kemudian tabar yang jin yang suka ngebisikin musibah. Pernah kita bahas di tahun lalu kalau tidak salah, kalau di kita itu setiap bulan Desember itu pasti terjadi adanya namanya bencana-bencana. Kan udah kita bahas 4 tahun lalu ya kalau nggak salah menjelang tahun baru itu pernah kita bahas. Kenapa demikian? Nah, kita ulas sedikit Pak. Karena setiap tanggal 22 itu matahari itu condong kepada arah tertentu. Makanya disebutnya apa? Disebutnya itu the death of the sun. Jadi kematian matahari. Kematian apa Pak? Matahari. Jadi matahari itu bahasanya redup pada tanggal berapa Pak? 22 Desember. Makanya kalau kita lihat 22 Desember pasti matahari kurang bersinar. Nah, itu karena memang siklus alamnya begitu. Karena dari zaman dulu. Nah, itu sama kayak pemujaan kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Jadi dari bangsa-bangsa dulu. Itu kan tradisi konspirasi di zaman dulu. Maka ketika tanggal 22 mati, kemudian dia mengalami 3 hari mengalami kebangkitan lagi. Ya, mengalami dilahirkan kembali. Kemudian ketika dilahirkan kembali, anggaplah dia terlahir kembali pada tanggal 25 Desember. Nah, 25 Desember itu hari kelahiran kembali matahari. Jadi sebetulnya 25 Desember itu adalah pemujaan kepada dewa matahari. Begitu. Kemudian 25 Desember setiap kali orang lahir Pak di agama manapun pasti kan merayakan apa sih, tahniah gitu kan, kegembiraan, dicukur, diakikah gitu kan, pesta-pesta. Itu biasanya di hari ke-7. Di Islam dianjurkan ada di hari ke-7 salah satunya.
Kemudian di beberapa agama juga di hari ke-7. Maka kalau kita hitung 26, 27, 28, 29, 30, 31 tanggal 1. Disebutnya apa? Happy New Year's. Selamat tahun baru. Dan konspirasi tanggal 25 Desember itu adalah sebetulnya salah satunya yang lahir di tanggal 25 itu adalah Raja Namrud. Yang pernah saya bahas Pak ya. Raja Namrud itu lahir tanggal berapa Pak? 25 Desember. Kemudian Krishna tanggal berapa Pak? Yang dewanya orang India. Ada satu riwayat mengatakan ya 25 Desember juga. Yesus Christ 25 Desember juga. Kemudian Tuhan bangsa Mesir kuno yang disembah oleh Firaun di Mesir kuno, termasuk Horus, itu juga salah satu dewa yang bermata satu, yang disebutnya Dajjal, yang disembahnya waktu itu, dan dia bersemayam di matahari. Awal mulanya itu Pak yang saya ceritakan di tahun kemarin. Nah, itu awal mulanya di situ. Maka disebutnya apa? Dewa matahari atau Tuhan matahari. Makanya kita itu rata-rata Pak di dolar ada matahari, simbol mata satu, begitu Pak. Kemudian kalau kita memperingati 25 Desember itu memperingati hari kelahiran Dewa Horus juga, begitu Pak. Sebetulnya karena memang Dewa Horus wafat dalam cerita-ceritanya setelah 3 hari kemudian dibangkitkan lagi. Kalau kita Nabi Isa dalam Al-Quran wafat diangkat oleh Allah ke langit, tapi dari bangsa lain atau dari keyakinan lain wafat disalib 3 hari kemudian bangkit lagi, dibangkitkan lagi, jatuh hidup lagi, sama kayak 22 23, 24, 25 begitu. Kemudian setelah itu baru lahir kembali. Kemudian bangsa-bangsa itu, dan rata-rata bangsa-bangsa yang dituhankan itu rata-rata lahir 25 Desember. Nah, itu nanti kalau ada waktu kita bahas ulang Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita fokus itu luar biasa. Makanya sekarang konspirasi daripada dewa-dewa Tuhan itu Tuhan matahari. Disebutnya kan kalau kita kan umat Islam liburnya hari apa Pak? Hari Jumat. Kalau di Saudi liburnya hari apa Pak? Jumat. Nah, sedangkan kita mayoritas di seluruh dunia, di Eropa, di Barat, di Amerika semua liburnya hari Minggu. Sebutnya apa? Sunday. Sun artinya apa? Matahari. Day hari matahari. Begitu. Kemudian tanggal libur buruh, libur para pekerja 1 Mei gitu. Pada saat itu 1700 Adam Weishaupt itu mendirikan salah satu agama penyembahan kepada Dajjal ataupun Illuminati pada tanggal 1 Mei. Makanya disebutnya apa? Pemujaan kepada Dajjal itu dikultuskan pada tanggal 1 Mei 1740 berapa gitu kan. Itu oleh Adam Weishaupt. Dan itu dijadikan sebagai hari buruh nasional. Jadi kita dijadikan kerja buat siapa, libur buat siapa Pak. Begitu. Nah itulah akhir zaman Pak. Nah kemudian al-battar, setan yang suka bikin riya. Nah, syaitan yuqalu balu battar yagrisu riya fil qulub. Setan yang bernama battar ini selalu ngajak kita buat riya. Wah, ente udah ke masjid tuh, biar kelihatan orang dah gitu. Wah, ente udah sedekah, dipoto dah biar. Akhirnya dengan riya kayak gitu amal kita dikikis karena ada riya. Makanya sayang juga kalau kita cari perhatian dari manusia. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah pahala akan mengalir kepada kita. Maka salah satu setan yang selalu membuat kita riya, kalau kita udah amal, setan itu, jin itu menggodanya gini. Ketika disuruh ibadah, wah nggak mau, udah berhasil dia tuh. Tapi ketika misalnya, saya mau ibadah nih, mau sholat ke masjid, setan ngegoda, kagak mempan nih si Kang Dab. Si Kang Dab kagak mempan, udah jangan ke masjid, udah jangan sholat, ngapain sholat, ntar aja. Akhirnya apa? Si Kang Dab udah kewalahan. Setelah dia sholat ke masjid Pak, sudah ke masjid, sudah ambil wudhu, sudah sholat 5 waktu, sholatnya udah khusyuk. Tiba-tiba pas pulang dari masjid,
Tiba-tiba ada tetangga nanya, dari mana Pak Kaje? Dari masjid. Si Batar ini ngeliat, waduh ente dari masjid. Langsung hatinya digejolakkan nama nih si Bator ini. Si Bator ini tiba-tiba, ente dari masjid tuh kan, ente hebat, ente makan masjid. Tuh lihat ya, senyum kayak gitu. Digituin kan, kita sampai dibikin kita bangga dengan kita sudah ke masjid. Akhirnya setelah itu apa? Amal kita terkikis daripada godaan si Bator ini, Pak. Jadi semua saling, Pak. Bangsa-bangsa jin ini saling. Kemudian, nah ini perbedaan. Jin itu kita perbedaan antara jin, iblis dan syaitan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Kemudian menurut Imam Ibnu Katsir, al-jinnu makhluquna minan nar. Jin itu adalah makhluk yang terbuat dari api. Wa hum umamun minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun. Jin itu kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menerangkan, hum umamun minhumul mu'minun wa minhumul kafirun. Di antara bangsa jin itu, di antara mereka ada yang mukmin atau beriman kepada Allah dan juga ada yang kafir. Kemudian kama qala ta'ala. Nah, sebagaimana wa anna minna shalihun wa minna duna dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, salah satunya wa anna minna shalihun wa minna duna dzalik. Nah, kemudian dalam definisi Imam Qurtubi yang lain, al-jinnu jam'u janin wa hum khalqun mustatiruna 'anil absar. Jin itu bentuk jama dari jan yang tersembunyi dari penglihatan. Jadi kalau ditanya jin kelihatan apa enggak, Pak? Enggak kelihatan kalau jin. Kalau mungkin dia menampakkan mungkin. Tapi menampakkannya dia biasanya berwujud seperti binatang, ular begitu, Pak. Makanya innahu yarakum wa qabil min haitsu la tarawnahum. Dalam Al-Qur'an jin itu ngelihat kita nggak bisa ngelihat mereka. Itu udah qat'i. Kalaupun ada yang bisa ngerasa di sini ada, itu cuma bikin feeling aja ngerasa. Karena memang ada beberapa manusia yang dikasih indera tertentu. Tapi kalau manusia melihat jin langsung tidak ada yang bisa. Jadi kecuali para nabi dan Rasul. Kalau ada yang aku ngelihat jin, nah di Quran udah ngomong jin bisa ngelihat kita nggak bisa lihat mereka, begitu. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong, saya lihat jin. Kalau misal ngerasain doang, nah itu mungkin Pak. Oh di sini mungkin ada jinnya nih, hawanya kurang enak nih. Nah itu mungkin kayak gitu. Karena kan biasanya kan makhluk-makhluk halus itu ketika ada nempatin satu tempat itu biasanya orang lewat aja udah energinya udah beda tuh. Udah kok merinding begitu. Nah, biasanya begitu. Kemudian iblis. Nah, iblis ala inna iblis minal jinni fa fasaqa ala amri rabbih. Iblis itu adalah salah satu bangsa jin, ya, golongan jin tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana minal jinni fa fasaqa ala amri rabbih. Ini diterangkan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, salah satunya jin yang membangkang kepada Allah disebutnya apa, Pak? Iblis. Nah, sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, nah, iblis huwa abu syayatin wa huwa min jinsil jinni bittifaqis salaf. Jadi iblis itu bapaknya setan atau bapaknya bangsa jin yang memang sudah disepakati oleh para salafun salih. Kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ajma'al mufassiruna ala anna iblisa laisa minal malaikah bal minal jin. Sepakat bahwa iblis itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua mufassirin mensepakati bahwa iblis itu dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat di dalam tafsir Al-Kabir. Nah, kemudian syaitan, ini perbedaan syaitan biar kita paham, Pak. Syuruk jam setengah ini ya, setengah 6 ya. Syaitan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Dan demikianlah setiap nabi itu mempunyai musuh dari kalangan setan dan jin. Nah, silakan Bapak baca surat Al-An'am ayat 112.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan kami jadikan setiap para nabi memiliki musuh, syayatin, setan, al-insi wal jin. Nah, di situ manusia dan jin. Berarti jelas Pak ya? Kalau setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Nah, ini udah jelas nih perbedaan jin, apalagi tadi iblis sama setan. Kalau setan itu menurut mufassirin sepakat itu makna daripada apa? Daripada sifatnya. Kalau ada manusia tiba-tiba ngajaknya berantem mulu gitu kan. Nah, itu bisa jadi ada yang ngomporin tuh. Nah, begitu. Terus ada orang manusia, udah yuk kita nongkrong ke TB ngelihat pramugari di Indomaret begitu kan. Udah ntar kita ini kenalan minta nomornya ntar gitu kan. Ntar kita ajak ini makan ini mie gacoan gitu. Nah, itu setan berarti itu. Kayak gitu tuh. Jadi pokoknya setan bisa jadi kalangan manusia, bisa jadi kalangan jin. Jadi setan itu kalau misal ada manusia durhaka itu setan, ada jin yang durhaka itu setan. Ini menurut definisi para ulama dari sumber surat Al-An'am ayat 112. Jadi semua makhluk yang durhaka, yang ngompor-ngomporin kepada kemaksiatan, yang ngompor-ngomporin kepada kedurhakaan, yang bisa berasal dari setan ataupun manusia, dari jin ataupun manusia disebut syaitan. Jadi situ ya. Jadi setan kalau kita nyuruh orang jelek, nah itu setan. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan asyaitanu kullu man kharaja minat ta'ah wa minal jinni wal ins. Jadi setan adalah makhluk yang mengajarkan kita keluar dari ketaatan kepada Allah, baik dari golongan jin ataupun manusia. Kemudian setan juga menurut Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam tafsir At-Tabari, asyayatinu hum kullu atin mutamarridin minal jinni wal ins. Jadi setan itu makhluk yang sombong, yang bermaksiat kepada Allah dari kalangan jin dan manusia. Ini sudah jelas dari ulama menyatakan setan itu adalah bagian daripada sifat kedurhakaan, baik daripada manusia dan jin. Pertanyaannya, di mana saja jin tinggal, Pak? Nah, kita sebagai penutup, di mana saja jin tinggal? Salah satunya di kamar mandi. Nah, makanya inna hadhil wuhusyu muhdaratun fa idza dakhala ahadukumul khala falyaqul bismillah. Kemudian membaca doa. Rasulullah mengajarkan setiap kita masuk WC, masuk kamar mandi, maka baca sebelum masuk bismillah dalam hati, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kana an-nabiyyu idza dakhala al-khala, setiap Nabi masuk kamar mandi selalu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Ya Allah, saya berlindung dari jin laki-laki, khubuthi wal khaba'ith, dan jin perempuan. Begitu, Pak. Karena memang kamar mandi itu tempatnya jin. Jadi kalau kita lihat setiap tempat lembab di situ jin bersarang. Karena setiap ada bakteri, tempat lembab pasti ada bakteri. Dan di situ pasti jin bersarang. Makanya kalau orang peruqyah, Pak, kalau kita lihat nih, kalau kita masuk rumah itu banyak yang lembab-lembabnya. Nah, itu pasti banyak hal-hal yang ini, Pak. Makanya kalau ada yang lembab, baiknya dibacain ayat ruqyah, baik itu ayat kursi ataupun apa. Karena khawatir itu ditempatin oleh bangsa jin. Kemudian jin itu selalu bertempat di tempat-tempat yang najis, yaitu di kamar mandi ataupun kalau tempatnya kotor, wilayah tempat sampah, itu biasanya ada jin. Maka disunahkan, Pak, setiap kali malam itu tidak ada sampah di rumah. Nah, salah satunya sunnah Nabi, para ulama, dan dari beberapa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, setiap sore itu sampah sudah tidak ada di rumah kita. Jadi sampah-sampah kotor udah bersih. Jadi setiap sore sudah dikeluarkan semua dari rumah. Nah, itu disunahkannya seperti itu oleh para ulama. Setiap masuk kamar mandi juga harus pakai ketentuan. Ada sunnahnya gini, Pak. Kita kalau kamar mandi itu, jin itu biasa masuk ke ubun-ubun. Makanya kalau kita lihat 24 jam cara Nabi masuk kamar mandi itu, masuk ke mana, Pak? Kaki kiri. Oh, mampus, kayak masjid ya. Kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa kaki kiri? Ternyata ada satu penelitian, Pak. Jadi ketika masuk tempat kotor, kenapa harus kaki kiri? Jadi ketika kaki kiri diayunkan pertama, itu paru-paru
semua sistem oksigen tutup. Sedangkan di kamar mandi itu banyak bakteri, banyak virus, banyak apa sih penyakit ataupun udara yang kalau dihirup masuk ke paru-paru itu bisa menjadikan penyakit. Maka ketika kita melangkahkan kaki kiri itu paru-paru nutup. Diayunkan kaki kanan, ngempas. Nah, ketika misal kita keluar kamar mandi, kan dari udara yang kurang bagus di kamar mandi, tiba-tiba ngayun kaki kanan, paru-paru membuka, ambil oksigen masuk ke paru. Ketika ditutup kaki kiri, ditutup lagi. Kemudian sunnah kedua, setiap masuk kamar mandi itu pakai sandal. Makanya kalau ulama-ulama dulu setiap masuk kamar mandi itu ada sandal khusus kamar mandi. Jadi kalau masuk kamar mandi usahakan pakai sandal dan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith gitu. Dan usahakan setiap masuk kamar mandi tutup kepala, sunnahnya begitu. Hah? Mau peci, mau topi, mau anduk ditutupin nggak masalah. Tapi kalau andai kata wah nggak ada peci, nggak ada tutup kepala nih, boleh tutupin pakai tangan masuk kamar mandi. Allah. Jadi untuk masuknya, sunnahnya begitu Pak. Nah jadi gitu ya. Jadi kalau masuk kamar Allah, kalau kita udah pakai peci udah ketutup kepala kita. Nah begitu. Itu sunnahnya sih. Ya kalau nggak ada ya nggak masalah gitu kan. Kemudian, nah masuk kamar mandi cara jongkok Pak. Nah ini kalau di sini kamar mandi rata-rata di ITB apa? Kamar mandi apa? WC-nya duduk apa? Ini. Kalau saya duduk apa jongkok? Kalau di kampung masih jongkok. Jongkok apa duduk Pak? Nah ada sunnahnya Pak. Coba Pak ajari coba kalau BAB kayak gimana posisinya Pak? Nah ini coba BAB posisinya gimana? Biasa jongkok apa duduk Pak? Jongkok Pak. Coba posisinya gimana? Tangannya gimana? Hah? Begitu. Kalau kita BAB jongkok begini Pak. Benar apa salah? Belum ada yang tahu nih, belum ada yang tahu kan, belum ada yang ngajarin. Nabi begini kan, BAB? Bukan. Begini? Bukan. Ada yang begini? Bukan. Oh mau lagi mundur tuh. Bukan. Jadi kayak gimana Nabi kalau BAB posisinya? Nah, ada yang udah pernah diajarin belum Pak? Udah ada yang ngajarin belum? Belum ya? Nah, posisi Nabi BAB itu begini. Jadi jongkok, tangannya begini. Ini nih tangan kiri. Makan. Enggak. Kalau kencing begini posisi. Kalau kencing begini. Kecil begini. Nah, sunnahnya jadi ditekan ini. Pasti sih. Karena kenapa? Nanti kalau tekan begini, jadi kotoran tertekan. Tapi jangan kencang-kencang panas itu. Apalagi sudah. Pokoknya sunnahnya taruh bantalannya ini sebelah. Dan posisi khusus kan di sini kan. Makanya dia biar mendorong kotoran aja berusaha dan nah itu tuh. Coba tarik pelajari. Tangan mana kiri apa kanan tadi? Kiri. Ya. Hati-hati juga harus ini ya. Jadi sunnahnya ya kalau andai kata WC-nya duduk gimana Pak? Nah itu ya. Nah, yang udah terlanjur masa diganti jongkok kan? Nggak usah. Jadi kalau WC-nya duduk begini Pak. Tinggal dikasih bantalan aja di sini. Apa sih? Apanya namanya itu? Bantalan aja. Nah, pakai kursi kecil ya. Buat begini biar agak tekan. Taruh tangan. Gitu Pak ya. Ya kalau WC-nya duduk cuma tinggal kasih bantalan, agak nekuk aja dikit. Taruh tangannya sini. Nah, gitu. Ini bantal. Itu sunnah. Makanya sayang kalau kita masuk kamar mandi nggak dapat sunnahnya. Nah, gitu aja Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bilang. Kenapa Pak? Kenapa? Ya enggak ada jongkok semua mana. belum Toho belum ada zaman dulu. Jadi zaman dulu semua jongkok kan. Zaman dulu semua jongkok. Makanya
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap kali apa yang Nabi ajarkan itu udah pasti. Itu sudah pasti menyehatkan. Innama syur'atin tasmiyatu an dukhulil khala innahu mautu'u syayatin. Setiap kali masuk WC baca doa. Kan salah satu Imam Qurtubi juga al-husyusyu masakin syaitan maudi'uhum. WC adalah salah satu tempat tinggal setan yang dan berkumpulnya tempat-tempat setan. Maka kalau kita masuk WC tidak mengamalkan sunnah Nabi, maka rugi, Pak. Maka setiap kali masuk WC, nah, WC itu sumber penyakit. WC sumber penyakit. Kemudian jin juga banyak poinnya, Pak. Setiap kali berhubungan intim juga jin bisa mengganggu. Makanya hati-hati. Setiap kali berhubungan intim baca doa, Allahumma janibnas syaitan, janibnas syaitan ma razaqtana. Hati-hati. Setiap nyentuh istri baca doanya. Biar apa? Setan enggak ikut campur atau jin enggak ikut campur sama hubungan badan kita. Makanya kebanyakan kita langsung bayar gitu kan ya, lo sedoano langsung. Jangan, itu nggak boleh itu. Berusuk-berusuk aja. Sebetulnya dalam agama kita itu ada kaifiahnya. Jadi si istri masuk kamar dulu, kemudian suami sholat dulu, sholat hajat dulu. Mau sebelum hubungan intim tuh sholat hajat dulu 2 rakaat minimal. Kalau enggak sholat isya dulu, kalau belum sholat isya. Habis sholat hajat 2 rakaat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10.000 kali aja, Pak. Enggak jadi itu, Pak. Enggak minimal baca subhanallah atau memuji Allah gitu kan. Nah, habis itu samperin dirinya, kata assalamualaikum ya babar rahmah gitu. Ada ucapan sayangnya itu diajarkan juga tuh di beberapa kitab. Dibuka wa'alaika wa'alaiyassalam, dijawab begitu. Ya kalau enggak assalamualaikum sayang, begitu lah kalau bahasa Indonesianya mah. Jadi begitu ada ketentuannya. Maka setiap kali berhubungan Allahumma janibna syaitan. Hati-hati, Pak, karena al jinnu yajri majratan. Jin itu masuk ke darah kita. Makanya orang yang sering keruqyah itu pasti permasalahannya di darah. Setiap kali di ruqyah itu permasalahannya di mana, Pak? Di darah. Sedangkan darah itu berkaitan dengan hormon. Coba lihat aja orang-orang yang terkena gangguan jin, itu pasti bermasalah di hormonnya. Bermasalah di mana, Pak? Hormon. Makanya dalam hadis al-jinnu yajri majratan. Jin itu mengalir di dalam darah. Makanya hati-hati. Setiap kita minum baca bismillahirrahmanirrahim. Makan baca bismillah. Minimal itu. Karena jin itu bisa mengalir di dalam darah. Dan ketika sudah mengalir dalam darah akan menimbulkan beberapa penyakit. Makanya kan ada istilah kanker, ada istilah apa lagi. Nah itu kan sebetulnya dalam sunnah Nabi pengen ada salah satu metode untuk terapi kanker. Salah satunya setiap mau tidur matiin lampu. Ternyata mengaktifkan hormon melatonin. Jadi hormon stresnya akan diredupkan dengan gelap-gelap. Itu sunnah juga. Maka kalau kita ikut cara-cara yang diajarkan Nabi, insya Allah terhindar daripada gangguan jin dan iblis. Insya Allah. Mudah-mudahan kajian ini bisa manfaat. Habis ini kita makan soto ya, Pak. Motornya udah ngangkring tadi. Udah ngangkring ya. Tumben Pak Jin ya. Ada soto ini. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan kajian manfaat. Nanti kalau pertemuan yang selanjutnya mungkin Pak Haji izin. Kan kalau aneh lihat di jadwal ini kan saya tanggal 13 kalau nggak salah Pak Haji ya. Tanggal 13. Kalau memang bisa di tukeran sama yang lain boleh tuh. Karena kebetulan tanggal 11 itu berangkat umroh kita. Ya tanggal 11 berangkat umroh. Mohon doanya Bapak-bapak. Kebetulan di sana kita ngambil 2 Jumat, 1 Jumat di Mekah, 1 Jumat di Madinah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dikasih kelancaran, mudah-mudahan dikasih ini, mudah-mudahan bapak-bapak juga yang belum kesana lagi, mudah-mudahan cepat kesana lagi. Nah, jadi kemungkinan tanggal 13 kalau memang ada yang bisa ditukaran jadwal boleh gitu kan. Tadinya kan berangkat tanggal 20 Pak Haji udah aman, tiba-tiba tiketnya maju tanggal 11 ini. Akhirnya kan beberapa jadwal harus digeser-geser tuh. Nah, mudah-mudahan ini Pak. Kalaupun ada bapak-bapak juga yang mau ikut. Nah, kita juga insyaallah pengen bikin program itu sedekah Jumat di Masjidil Haram buat fuqara masakin yang di sana. Kalau ada yang mau ikutan monggo, ataupun yang mau ikutan sedekah Jumatnya buat ngasih makan. Cuman nanti kita
belum tahu proporsinya berapa di sana nanti insyaallah. Yang mudah-mudahan itu jadi amal. Karena it'amut ta'am, sebagian ngasih makan, ngebagian satu orang itu Allah utus 70.000 malaikat berdoain dia sampai hari kiamat. Satu orang saja yang dibahagiakan dengan makanan yang kita berikan itu bisa 70.000 malaikat. Apalagi makanan yang diberikan di Masjidil Haram kayak gitu. Makanya bukan ini kita pengen ngajak teman-teman ataupun siapapun yang pengen ikut. Nah, kebetulan alhamdulillah beberapa sudah ada yang ngelis juga. Kalau memang mau monggo. Nah, cuma nggak tahu Pak ya, nanti kita laporan. Nah, ini dari siapanya kita videokan insyaallah nanti. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, wabil khusus juga di Aceh. Mudah-mudahan diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi, dan ingat tetap jaga diri Pak, karena mungkin pada saat Desember ini sampai Januari awal pasti akan ada banyak sekali bencana-bencana yang menyusul Pak. Apalagi kemarin BMKG bilang ada ini ya, gempa megatrust ya. Nah, itu mudah-mudahan Indonesia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kayaknya ke Filipina itu, bukan ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan di Indonesia dijaga. Nah, yang penting perbanyak baca ya salam salimna ya salam salimna. Baca itu kalau enggak ada baca doa tolak bala boleh baca. Kalau enggak sanggup baca ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya Allah selamatkan kami, salimna mimma nakhaf, selamatkan kami dari apa yang kami takuti. Jadi kalau kita punya rasa takut baca ya salam salimna mimma nakhaf. Wahai Allah Tuhan penyelamat, maka selamatkan dari apa yang kami takuti. Ya, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang selamat, damai, tentram, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sejenak untuk penutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin barik wa sallam ala radhiyallahu ta'ala kullu sahibi ajma'in. Allahumma ja'al baladana Indonesia wa fi hawlina fi Indonesia fi Aceh wa Sumatera Barat aminan mutma'innan salaman ma baladan mahfulan bit tuma'ninati wassalam. Allahumma da'inha min al-fitan wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma badan. Allahumma arzuq halal mahabbati wat ta'awun wahshur ala qulubina ala ta'ati wa ta'ati rasulik. Allahumma ja'alna baladana aminan mustaqim مرفوعا بالعلم والإيمان وسنة من كل سنة واعتداء. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا وفي حولنا وفي إخواننا في أعجي وفي سومترا بلدا سلاما ومطمئنا سخاء رخاء. اللهم اهد اهله بالحق والهدى ووفق ولاة امورنا للحكم بالعدل. اللهم اهدنا من الظالمين وكيدهم وانصرنا المظلومين وارفع عنهم البأس والعنت. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واحفظنا من كل شر وبغي واعتداء. اللهم اجعل بلدنا اندونيسيا بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء واحفظه من كل فتنة وشر وبلاء واحفظه من كل فتنة وشر وبلاء وسلمه من كل فتنة وشر وبلاء. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى وجمع كلمة أهله على الحق والهدى وانشر فيه السلام وانشر فيه السلام والمحبة بين أبنائه. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا دائما في حفظك ورعايتك نغرم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهلك الظالمين في بلادنا واقطع دابرهم مع ولا تجعلنهم سلطانا ولا نفوذا. اللهم صل المظلومين وعلم أجرهم وارفع مقامهم. اللهم احمل العادلين والأمناء وإد بنصرك وتوفيقك واجعل من قدوة في الخير والرحمة. اللهم اجعل بلادنا مصونة من كل ظلم وبغي محفوظة بالحق والعدل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم